Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 pada mata pelajaran PPKN, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada materi ini nanti kalian bisa menyimak video berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh kalian siapkan alat tulis, buku siswa dan sebagainya yang bisa dipakai untuk belajar. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bahas materi tentang bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita bahas, kita lanjutkan, kita harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarahnya ini adalah merupakan hasil rancangan BPUPKI yang naskahnya dikerjakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli. Jadi hanya memakan waktu selama 40 hari setelah dikurangi hari libur. Kemudian rancangan itu diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasan ada beberapa usulan penyempurnaan dan akhirnya melalui perdebatan maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan BPUPKI. Nah, barulah kita bahas tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus mengetahui tentang pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Jadi istilah konstitusi itu adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar itu merupakan terjemahan dari bahasa. Selanjutnya 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI itu menggantikan BPUPKI untuk melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI. Dengan sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Nah, itu bisa kalian lihat. Selanjutnya, proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang yang hasilnya adalah sebagai berikut: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Kemudian ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistematika Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan atau mukadimah itu terdiri dari 4 alinea. Pada alinea keempat tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Kemudian ada batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jika kalian mempunyai buku undang-undang, boleh kalian buka, kalian lihat, kalian baca. Kemudian penjelasan Undang-Undang 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang terakhir yaitu pada sidang PPKI ada beberapa perubahan rumusan pembukaan naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ada 4 perubahan yang disepakati sebagai berikut. Yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa, terdapat dalam sila Pancasila sila ke-1. Ketiga, perubahan pada pasal 6 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti pada pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran daring hari ini bermanfaat.